It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputra. Kali ini Football Time akan membahas masih soal rumor Liga 1 gitu ya Mas. Nah ini yang terbaru adalah pemain dari Terengganu FC ya Mas. Dan sekaligus juga sempat juga bermain di Liga 1 yaitu adalah seorang David da Silva. Nah ini tentunya nama David da Silva sering sekali ya Mas dikaitkan dengan klub-klub di Liga 1 termasuk sang mantan klubnya yaitu adalah Persebaya Surabaya. Nah ini ada klub baru juga Mas yang juga dikaitkan yang juga dikaitkan dengan David da Silva. Kemarin sempat juga PSIS Semarang. Nah ini ada juga ini. Siapa ini Mas? Nah ini kalau kita lihat nih Mas dari rumor terkini nih Mas. Ini David da Silva kan sebelumnya kan memang udah dirumornya dengan beberapa klub Mas. Kan tadi udah disebutkan ada mantan dan juga ada klub biru lainnya. Nah tapi kali ini ternyata muncul lagi rumor terkait David da Silva ke klub biru lainnya tapi di provinsi yang berbeda. Oh, Arema FC? Ya, bukan. Nggak mungkin kalau Arema FC kayaknya mustahil. Ya betul mustahil ya. Oh mustahil. Nah jadi nggak mungkin. Jadi kalau kita lihat itu rumor terkini terkait David da Silva itu ini Mas, ini sepertinya memang kalau dilihat dari indikasinya hanya sekedar polo-polo dan sebagainya. Tapi ini ditambahkan dengan sang agensinya yaitu ada sosok David da Silva yang disinyalir telah menjalin komunikasi dengan klub biru dari Jawa Barat, tentu saja Persib Bandung. Nah benar, karena memang ini berawal dari sang pemain sendiri ya Mas, yaitu David da Silva dengan klubnya saat ini yaitu ada Terengganu FC ya. Terengganu FC memang sudah tidak dipastikan juga tidak akan diperpanjang kontrak gitu ya Mas. Akan berakhir pada akhir bulan November ini ya Mas. Nah hal itu membuat peluang David da Silva untuk kembali bermain di Liga 1, di Liga Indonesia juga terbuka lebar. Dan kemarin berarti setidaknya sampai saat ini ada 3 tim ya yang berpeluang datangkan. Selain tadi Persib Bandung yang terbaru, ada Persebaya Surabaya dan juga PSIS Semarang. Nah ini kalau dilihat dari peluang dari 3 nama tadi Mas, atau kita ke Persib Bandung lebih dahulu ini? Ini kita coba ke Persib Bandung dulu. Itu Mas. Betul. Kalau dari indikasi dari Persib Bandung tadi Mas, ini terkait David da Silva tadi udah kita coba ulik sedikit tadi terkait dengan follow-followan nih Mas. Betul. Nah ini ceritanya David da Silva itu kan kalau kita ketahui memang dirumorkan ke PSIS Semarang. Nah ini tapi malah memfollow Robert Albert. Oh pelatih dari Persib Bandung. Tapi kan yang gila atau Imran Hawa dulu nih Mas. Oh tapi kan itu masih sebatas follow gitu ya Mas. Follow lah. Ini diperkuat dengan sang agensi Mas Antonio Teles itu juga ketahuan telah memfollow sang pelatih dari Persib Bandung Mas Robert Albert. Dan itu ternyata juga di-fallback oleh Robert Albert. Terus masih ada lainnya Mas? Indikasi lain ini. Kalau indikasi lainnya kan terkait dengan PSIS Mas. Nah ini coba kita ulik dulu. Masih ya Persib dulu. Persib dulu masih ada indikasi lain nggak ini? Selain kalau indikasi lain terkait dengan follow dan mungkin ada indikasi lainnya itu udah cukup itu Mas. Tapi itu udah mencurigakan sebenarnya. Sudah mengindikasikan ada jalinan komunikasi. Nah kalau itu tadi kan indikasinya dari follow gitu ya Mas. Nah kalau dari kondisi tim sendiri Persib Bandung dilihat dari saat ini masih mempunyai 2 striker gitu ya Mas. Ada 2, ada seorang Hugo Luis dan juga Geoffrey Castellion. Nah untuk Geoffrey Castellion mungkin yang kalau mungkin akan mendatangkan seorang David da Silva atau di DS ini posisi dari seorang Geoffrey ya yang mungkin terancam. Apalagi pada sempat juga mengalami kesulitan bermain gitu ya Mas. Penampilan dari seorang Geoffrey sempat menurun, tapi di seri kedua, nah ini perlahan-lahan sudah mulai bangkit. Nah mungkin penentuannya ada di seri ketiga ini Mas, seorang Geoffrey ya. Apabila memang diharuskan untuk keluar ya, mungkin penggantinya adalah seorang David da Silva mungkin. Iya Mas, karena kalau kita lihat dari statistik yang hingga saat ini Mas, pekan ke-11 itu Geoffrey Castellion baru mencatatkan 8 laga Mas. 8 laga itu nggak pernah main full. Nah, sekelas pemain asing tapi nggak pernah main full kan itu juga dipertanyakan Mas. Bagaimana kondisi fisik atau kebugarannya. Nah, terlebih baru mencatatkan 2 gol itu juga di pekan ke-10 dan pekan ke-11. Di beberapa 2 laga terakhir. Nah, ini memang penantiannya cukup panjang Mas. Dan itu juga nggak menjamin konsistensi dari Geoffrey Castellion. Nah, ini tadi kan terkait dengan biru Jawa Barat ini Mas. Memang kalau kita lihat kan memang kode-kodeannya udah terlihat jelas nih antara sang agensi dan David da Silva. Nah ini kira-kira gimana nih kalau biru Jawa Tengah ini potensinya gimana untuk menggait dari seorang David da Silva? Kalau lebih ramai lagi ada biru Jawa Timur ini Mas. Biar semua menargetkan seorang David da Silva. Tapi mungkin kalau di biru Jawa Timur tadi sudah ditegaskan gitu ya. Tidak mungkin karena ada kaitannya dengan Persebaya Surabaya. Nah soal PSIS Semarang yang juga merupakan tim biru dari Jawa Tengah yang kabarnya juga akan dikaitkan dengan David da Silva juga
sempat beredar kabar gitu ya Mas. Nah, itu juga bahkan ini dari apa ya, dari jajaran petinggi dari manajemen, dua petinggi dari PSIS Semarang itu sudah terang-terangan menyatakan tertarik untuk datangkan seorang David da Silva. Nah, tapi menjadi persoalan adalah kabarnya itu lebih dulu membutuhkan seorang playmaker gitu. Nah, tapi malah yang dikaitkan adalah David da Silva. Ini juga cukup masih menjadi pertanyaan gitu Mas. Nah ini kalau kita singgung terkait tadi Mas, kode-kodean follow tadi Mas, ini ada unik nih Mas. Ini kalau kita lihat dari kejadian dari Biru Jawa Tengah tadi, PSIS Semarang, dua petingginya yaitu CEO Junianto dan juga manajer Fadanandana itu kan ketahuan nih Mas, memfollow David da Silva. Tapi kalau kabar yang terakhir memang belum di follow back nih Mas. Tapi kalau David da Silva ke Robert Albert ini malah follow. Nah ini jadi bertolak belakang ini Mas, antara PSIS atau Persib Bandung tadi, karena sama-sama petingginya itu memberikan indikasi, namun yang direspon malah yang di Biru Jawa Barat, nah atau Persib Bandung. Nah, satu lagi Mas, untuk kabar terbaru dari Ijo Jawa Timur, dari Persebaya itu bagaimana? Apakah masih juga tertarik mendatangkan mantan strikernya di musim lalu, David da Silva, atau malah tetap mengandalkan striker yang saat ini adalah Jose Hudson gitu Mas? Ini mungkin kayak kasusnya Manchester United ini Mas. Kenapa? Yang mau tapi malu-malu nih Mas. Ya kan? Malu-malu gitu. Sampai akhir bulan terakhir akhirnya dipotong, akhirnya kan dibajak Cristiano Ronaldo nggak jadi ke Manchester City. Lah ini kemungkinan bisa jadi seperti itu Mas, karena kalau kita lihat penampilan Jose Wilson kan selalu dikritik oleh Bonek Mania. Nah, dan tentunya juga target tinggi dari Persebaya itu kan memang nggak bisa dipungkiri, membutuhkan sosok goal getter yang memang ganas nih Mas, wani. Nah ini menarik Mas, soal tadi Mas disinggung soal penampilan dari seorang David da Silva gitu Mas, yang diharapkan bisa membantu ini serang dari mungkin dari Persebaya Surabaya atau PSIS Semarang atau Persib Bandung. Sedangkan di Trengganu FC sendiri dikutip dari laman transfer market juga kemungkinan terlihat statistiknya itu menurun Mas, dibandingkan di musim-musim sebelumnya, karena juga David da Silva sendiri juga kabarnya atau terlihat itu kurang dapatkan menit bermain juga gitu Mas. Nah ini Mas, kalau kita lihat juga nih Mas terkait dengan tadi itu terkait dengan David da Silva yang mungkin statistiknya menurun itu karena ada dampak dari cederanya juga nih Mas. Pernah mengalami cedera, dan ini kalau kita lihat juga dari Trengganu FC juga hingga saat ini tidak ada kode ataupun terkait dengan ingin memperpanjang sang pemain nih lah. Makanya di Liga 1 itu udah ada ramai nih untuk mencari atau mungkin menghubungi agensi dari sosok David da Silva ini Mas, karena garansi golnya tinggi nih Mas. Kan di Trengganu walaupun menurun 15 laga berhasil mencatatkan 7 gol ini, udah lumayan nih Mas. Mencatatkan 7 gol dari 15 laga berarti memang sudah cukup baik lah gitu ya Mas, dibandingkan tidak sama sekali. Nah bener banget, udah lumayan. Nah, mungkin nanti kalau ke Liga 1 lagi gacor lagi, tapi kita nggak tahu karena kan David da Silva pengalamannya juga baru di Persebaya Surabaya Mas ya, baru rekam jejak karirnya di Liga 1 kan juga Persebaya Surabaya, dan itu mencatatkan beberapa musim indahnya kan sebelum akhirnya harus dipaksa hengkang karena ada Liga 1 pada saat itu juga terhenti. Gitu. Nah ini kembali lagi soal David da Silva, kaitannya atau hubungannya dengan Persebaya Surabaya termasuk dengan pendukungnya Mas, Bonek Mania. Ini memang apakah juga yang menjadi pertanyaan, apakah juga Bonek Mania ini rela gitu Mas, David da Silva bermain dengan klub lain, meskipun juga PSIS Semarang ataupun juga Persib Bandung diketahui memiliki hubungan yang cukup harmonis juga dengan Persebaya Surabaya. Nah itu mungkin kalau kita lihat dua tim biru tadi yang secara mungkin udah terindikasi untuk menggait dari David da Silva, itu mungkin kalau dari Persebaya juga dari pihak manajemennya udah bisa lah Mas melepas. Tapi kalau dari Bonek Mania tentu sulit ini nanti, karena memang kalau kita lihat dari beberapa postingan terakhir David da Silva selalu dibanjiri bonek ya. Bahkan malah mayoritas itu nggak ada yang namanya rekan dari David da Silva ataupun pemain-pemain dari Trengganu FC yang turut memberikan komentarnya. Malah justru Bonek Mania pada ngajakin comeback ke Persibaya. Dan yang terbaru Mas, saat momen ulang tahun dari seorang David da Silva gitu. Bener banget. Itu beberapa banyak dari Bonek Mania mengucapkan selamat dan juga mengajak kembali seorang David da Silva untuk berseragam Bonek Mania, berseragam Green Force. The Green Force. Nah ini memang nggak bisa dipungkiri Mas, kalau ajakan supporter memang bisa menjadi daya tarik dari seorang pemain karena merasa dihargai Mas, merasa dinilai lebih nih ya. Jadi kan atensi untuk datang kembali ke Persebaya tentunya sangat tinggi. Nah, kita nantikan aja nanti. Nah benar, apalagi juga David da Silva memiliki kedekatan sendiri ya Mas, kedekatan emosional dengan para Bonek Mania. Itu mungkin itu aja Mas terkait dengan update terkini bursa transfer Liga 1 terkhusus dari sosok David da Silva, mantan bomber Persebaya.
laris manis Mas. Jadi kita akan terus update nanti terkait David da Silva. Kita tunggu aja nanti updatean dari kita, kemanakah sosok David da Silva, apakah ke Biru Jawa Tengah atau ke Biru Jawa Barat. Kita kan Mas, kita pantau akun Instagram. Nah, kita pantau siapa saja terus gitu. nah. Atau malah balik kemana. Nah, ini kalau kita lihat memang baru Persebaya yang dipilih. Oke, mungkin itu aja. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.